You are now unmuted. You are now muted. We're now unmuted.
Bu Kartiwi, apakah sudah bisa Bu Kartiwi? Halo Ibu. You are now unmuted. Bisa install videonya Bu? Nggak bisa Bu ya? Udah, tadi kok nggak bisa ya? Nggak kelihatan videonya saya soalnya. Yaudah, oke. Mbak Nadia, bisa dimulai sekarang Mbak Nadia? Ya. Oke. Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Farida Syafina. Saya selaku moderator pada hari ini. Terima kasih kepada semua audiens yang menyempatkan untuk mengikuti acara workshop ITAS bersama Tampil dan Bisai dengan tema pengenalan application programming interface bagi pemula. Pada hari ini kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Nanang Fakrul Hozi, SSTM.com, sebagai dosen teknik informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya dan Kepala Pusat Sistem Informasi dari ITAS. Lalu ada Mas Bagus Eko Prasetyo Eskom, alumni jurusan Teknik Informatika ITAS, dan tim developer Pusat Sistem Informasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Lalu ada Mas Firdaus Alamhudi Eskom, selaku alumni jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya, dan tim developer Pusat Sistem Informasi Institut Teknologi Aditama Surabaya. Sebelumnya untuk Pak Andi sebagai Ketua Jurusan Informatika ITAS akan menyampaikan beberapa kata untuk Bapak Andi. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang mengikuti event workshop pengenalan API bagi pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua dan teman-teman semua yang beragama lain. Hari ini jurusan Informatika ITAS akan membuat workshop tentang pengenalan API. Workshop ini sebenarnya kami ambil dari survei yang setiap event, setiap kali kita adakan itu selalu kita minta masukan. Oleh karena itu salah satunya adalah pemanfaatan API. API ini Application Programming Interface. Mungkin banyak yang belum tahu atau bahkan kepingin tahu bagaimana sih mengakses sebuah API. Kebetulan di informatika ini angkatan kita di Jurusan Teknik Informatika ada 2 mahasiswa yang berkompeten dari sisi pengembangan API. Yang pertama adalah Mas Bagus, angkatan 2012, dan yang satunya adalah Mas Bagus Prasetyo. Ini sama-sama pengembang API di jurusan informatika. Dan nanti dengan adanya pengenalan API ini, harapannya adalah teman-teman bisa membuka cakrawala bagaimana mengakses sebuah API. Dan nanti ada produknya Mas Bagus yang bisa dikenalkan oleh Mas Bagus sendiri dari si Peromi. Nanti juga Mas Firdaus yang berkompeten di bidangnya Android. Nanti untuk Pak Nanang ini merupakan penanggung jawab untuk David Up. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nanang sudah menemani teman-teman semuanya. Di event ini nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah workshop, yaitu hari ini.
Dan yang berikutnya adalah BIMTEK, bimbingan teknis. Kami berharap teman-teman bisa mengikuti bimbingan teknisnya juga, yang mulai hari Senin sampai hari Jumat. BIMTEK-nya diadakan mulai jam 10 sampai jam 12. Nah, di workshop ini ada beberapa inputan yang meminta sertifikat BIMTEK dengan sertifikat workshop itu dibedakan. Oleh karena itu, kita membedakan event dan kita membedakan berita acara untuk workshopnya dan BIMTEK-nya. Sertifikatnya dibedakan sehingga nanti bisa ada kegunaan. Rencana kami adalah dari kegiatan BIMTEK itu kita nilai senilai 40 jam. Karena kegiatan perharinya 2 jam ketemu via online dengan ikut bisa tampil, dan nanti yang sisanya adalah proyek mandiri. Nanti bisa di WA di dalam grup. Nanti kita masuk dalam grup WA khusus untuk BIMTEK. Semoga informasi yang sampaikan saya sampaikan jelas dan nanti akan diulang oleh teman-teman pemateri. Harapan kami hari ini sukses dan bisa membawa teman-teman semua paham tentang bagaimana mengakses sebuah API. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali. Tes. Tes. Terima kasih kepada Bapak Andi. Untuk selanjutnya masuk ke acara inti adalah pengenalan aplikasi program interface bagi pemula. Untuk yang pertama ada Bapak Nanang Fakturozi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, suara saya bisa didengar ya? Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pada workshop kali ini sebenarnya sih pembicara utamanya bukan saya, jadi saya hanya mendampingi saja ya. Pada intinya workshop kali ini harapan kami bisa mengenalkan API atau Application Programming Interface ini kepada teman-teman sekalian, para peserta, terutama buat yang belum pernah mengenal apa itu API. Nah, fungsi API sendiri itu apa? Fungsi yang paling penting dari API ini antara lain adalah kita bisa membuat aplikasi yang nantinya itu bisa terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau misalnya kita
punya aplikasi semacam Tokopedia misalnya, atau aplikasi-aplikasi kayak Gojek dan seterusnya, itu kan aplikasi itu tidak hanya aplikasi yang terdiri atas misalnya, kalau misalnya Tokopedia kan dia adalah sebuah aplikasi marketplace. Nah, aplikasi Tokopedia ini dia untuk bisa melakukan proses transaksi atau delivery misalnya. Nah, itu kan dia pada akhirnya bisa melakukan tracking dan segala macam. Nah, itu dia menggunakan API ini. Nah, kenapa harus menggunakan API? Karena kalau misalnya dia harus mengembangkan sendiri semuanya, dan di mana para stakeholder dari Tokopedia ini juga macam-macam. Jadi antara lain untuk proses pengiriman itu kan dia kerjasama dengan yang lain, misalnya si Cepat, kemudian ada JNT dan seterusnya. Nah, karena di situ orangnya banyak dan mereka juga punya sistem sendiri-sendiri, maka dari itu dibutuhkan semacam integrator. Jadi nanti agar aplikasi Tokopedia itu bisa berjalan tanpa harus dia mengembangkan semua lini aplikasinya. Jadi hanya mengembangkan inti atau core bisnis dari Tokopedia-nya saja, si Tokopedia itu. Nah, untuk proses pengiriman, kemudian pembayaran dan seterusnya, itu dia hanya menggunakan saja aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak yang lain. Jadi dari JNT ada API-nya, kemudian dari untuk proses pembayaran dia mungkin menggunakan third party begitu. Jadi dia tidak mengembangkan semuanya sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan antara lain. Nah, lebih lanjut barangkali nanti, karena nanti juga ada semacam demonstrasi dari Mas Bagus. Jadi setelah ini saya serahkan ke Mas Firdaus untuk bisa mengenalkan lebih jauh apa itu API. Yang penting silakan disimak saja. Intinya ini mulai dari awal, jadi kalaupun nanti teman-teman baru awal-awal dalam mengembangkan aplikasi, saya kira sih bisa mengikuti. Baik, itu aja mungkin sekedar pengantar dari saya. Saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih kepada Pak Nanang Fakturozi. Untuk selanjutnya ada Mas Firdaus Alam Hudi, Eskom. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alamuddin. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan API, Application Programming Interface bagi pemula. Apa sih API itu? API adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak atau aplikasi. API sendiri merupakan singkatan dari Application Programming Interface. API memungkinkan produk atau layanan berkomunikasi dengan produk dan layanan lain tanpa harus tahu bagaimana penerapannya. Sorry, nggak kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke, siap. Siap. Ya, oke. Saya ulang lagi ya. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan API, yaitu Application Programming Interface bagi pemula. Apa sih API itu? API adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak atau aplikasi. API sendiri merupakan singkatan dari Application Programming Interface. API memungkinkan produk atau layanan berkomunikasi dengan produk dan layanan lain tanpa harus tahu bagaimana penerapannya. Oke, sekarang kita ambil contoh sebuah mobil. Pada sebuah mobil itu kan terdapat mesin ya, terdapat pedal gas dan juga terdapat pedal rem. Ya.
Pada saat kita menginjak pedal gas, maka mobil tersebut akan melakukan aksi. Aksinya apa? Yaitu mobil tersebut akan berjalan. Nah, tanpa kita tahu di balik mesin tersebut seperti apa yang dilakukan. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Begitu halnya dengan menginjak pedal rem, mobil tersebut akan berhenti. Ya. Sama halnya dengan API. Pada saat kita request untuk menginputkan data, kita nggak tahu komunikasi dari API ke server itu seperti apa. Ibaratnya API di sini itu adalah pedal gas dan juga pedal rem itu tadi. Dan mesin ini itu servernya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa sih menggunakan API? Yang pertama, membantu beban kerja server. Ya, sudah pasti membantu beban kerja server. Karena kita tidak perlu menyimpan semua data di server kita. Kita cukup request ke API, dan API itu akan request ke server asalnya. Nah, yang kedua, mengembangkan aplikasi lebih cepat dan efektif. Nah, pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi, ya, kita tidak perlu menghubungkan dua aplikasi itu sekaligus untuk berkomunikasi. Kita cukup menggunakan API, maka komunikasi akan terjalin lebih baik di situ. Seperti halnya tadi, kita misalnya kita membuat sebuah aplikasi e-commerce ya. Misalnya kita membuat aplikasi e-commerce atau online shop ya. Nah, kemudian di situ kita ingin membuat pembayarannya secara online, pembayaran di aplikasi kita secara online. Nah, kita nggak perlu tuh membuat aplikasi pembayarannya secara online sendiri. Kita cukup mengambil, misalnya kita cukup kerjasama dengan pihak penyedia pembayaran online. Misalnya kan ada banyak tuh kayak OVO, Dana, dan lain sebagainya. Misalnya kita ambil contoh OVO. Nah, kita kerjasama dengan OVO dan kita memanfaatkan API-nya di dalam aplikasi kita. Maka kita dapat melakukan pembayaran online di aplikasi e-commerce kita melalui OVO. Jadi lebih cepat untuk pembuatannya. Yang ketiga ada menciptakan aplikasi yang terintegrasi. Yang seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Nanang ya. Seperti Grab dan juga tadi Gojek ya. Itu aplikasi ojek online. Dan mereka ini mengambil API dari Google Maps. Supaya untuk pemetaan wilayah itu akan otomatis didapat dari aplikasi mereka. Jenis-jenis API. Yang pertama ada private API. Nah, private API ini tuh hak akses setiap penggunanya tidak terbuka secara umum dan cenderung dibatasi. Biasanya itu seperti ini. Contohnya ada satu tim developer ya. Di satu tim developer itu terdapat dibagi dua lagi. Ada yang bagian pembuat API-nya dan ada yang pembuat aplikasinya. Misalnya di sini kita ambil contoh aplikasi mobile. Ini pembuat API, ini pembuat aplikasi mobile. Nah, di sini si pembuat aplikasi mobile ini itu request ke si pembuat API, request data. Jadi di situ jadi si pembuat API itu hanya memberikan akses ke pengembang mobile itu saja. Jadi dia di ruang lingkup yang lebih kecil. Jadi tidak untuk di publik, untuk pribadi, untuk untuk timnya sendiri. Jadi nggak di publik keluar gitu. Yang kedua ada public API. Di public API ini itu dapat digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. Banyak tuh contoh seperti Google Maps, Deezer API, The Lazy Media, dan masih banyak lagi itu. Itu salah satu contoh public API. Jadi di publik lah API-nya. Yang ketiga ada partner API. Terdapat aturan khusus di mana yang dapat menggunakan interface ini. Jadi kita tadi kan sudah membuat aplikasi e-commerce ya, misalnya e-commerce tadi. Nah, e-commerce ini aplikasi kita itu kerjasama dengan pihak OVO untuk melakukan pembayaran. Nah, dari si pihak OVO ini itu kan pasti memberikan aturan khusus lah. Kita harus ini, kita nggak boleh ini atau ini dan ini dan sebagainya. Nah, itu namanya partner API. Perbedaan API, REST API, dan RESTful API. Yang pertama API, yaitu antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi. Tadi saya sudah jelaskan API itu seperti apa. Ya. Yang kedua ada REST API, adalah desain arsitektur pada API itu sendiri. Jadi REST API ini itu desain arsitekturnya di dalam sebuah API itu. Jadi semua desain arsitekturnya itu namanya REST API. Yang ketiga ada RESTful API, yang melakukan akses data pada REST server di dalam masing-masing server. Oke, sekarang kita ambil contoh, teman-teman
masuk ke sebuah restoran, ya, masuk ke sebuah restoran. Di situ teman-teman pasti diberikan sebuah menu makanan dari si pelayan, ya, dari si pelayan. Misalnya teman-teman, berarti di situ teman-teman melihat data menu ya, get data menu, ya, lakukan get kan di situ, get data menu makanan. Kemudian teman-teman melakukan pesan makanan. Nah di situ teman-teman menginputkan makanan, disampaikan ke pelayan, ya, pelayan menyampaikan ke koki di sini sebagai server misalnya. Ya. Kemudian teman-teman nggak jadi deh, saya nggak jadi pesan makanan. Saya nggak jadi pesan makanan, saya jadinya pesan minuman aja. Berarti diupdate datanya, melakukan update di situ. Jadi disampaikan ke pelayan dan pelayan menyampaikan ke koki. Kemudian, saya nggak jadi pesan makanan, nggak jadi pesan minuman. Ya udah, lakukan delete di situ. Jadi di situ ada get, post, put atau update, dan juga ada delete di situ. Lebih seperti itu RESTful API. Bagaimana sih cara kerja API? Yang pertama, aplikasi mengakses sebuah API. Yang kedua, API melakukan request atau permintaan kepada server berkaitan dengan data. Yang ketiga, server memberikan respon atau tanggapan kepada API. Dan yang keempat, kemudian API menyampaikan respon berupa data atau informasi kepada aplikasi. Jadi ini gambaran cara kerja API-nya. Di sini kita ambil contoh, ada aplikasi website, ada aplikasi mobile. Nah, di aplikasi website dan juga mobile ini, itu request data ke API. Ya, request data ke API, kemudian dari API ini menyampaikan ke server. Nah, dari server ini dikelola lagi datanya. Oh, dia butuh apa? Oh, dia butuh ini, butuh itu. Kemudian dari server dikembalikan lagi ke API. Dan dari API ini kemudian dikembalikan ke aplikasi mobile dan juga website-nya. Kemudian akan ditampilkan datanya seperti apa. Nah, di sini ada contoh API public ya. Yang pertama ada Indonesia News API. API ini untuk mendapat update berita di Indonesia. Dua ada CNN Indonesia, API kumpulan berita CNN Indonesia. Kemudian ada The Lazy Media API, API kumpulan berita game dan teknologi dari The Lazy Media. Dan yang terakhir ada Desert API, API kumpulan daftar musik, dan masih banyak lagi API public seperti Google Maps dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kita akan mengimplementasikan dengan menggunakan Desert API. Ya. Oke, di sini adalah contoh mengambil data pencarian dari Desert API. Dari dokumentasi Desert API sendiri untuk melakukan pencarian data melakukan URL seperti ini. Ya. Nggak kedengeran. Ya. Jadi dari dokumentasi Desert-nya itu kita untuk pencarian data di Desert itu menggunakan URL seperti ini. Nah, kemungkinan besar sih semua API juga, maksudnya semua penyedia layanan API juga mungkin beda-beda. Nggak semua harus sama seperti ini. Nah, dari Desert itu disediakan seperti ini. QUnit query sama dengan ini adalah lagu yang kita cari atau artis yang kita cari ya. Oke, sekarang kita mencari artis Eminem. Kemudian akan tampilnya berbentuk JSON di sini. Nah, tampilnya berbentuk JSON. Di sini keluar semua data di Eminem. Maksudnya dia mau data artis Eminem. Ini ada lagunya, title lagunya dari Slim Shady, artisnya Eminem. Ini masih banyak datanya di sini. Cuman ini di screenshot sebagian saja deh. Data yang ditampilkan itu berbentuk JSON. Dan nanti ini akan diolah pada aplikasi website kita atau aplikasi mobile kita yang kita buat. Nah, ini nanti datanya ini diolah. Jadinya seperti ini. Ini adalah hasil pencarian melalui API. Jadi di sini setelah kita pencarian judulnya Eminem, kita cari, kemudian akan tampil. Di sini kita mau ngambil ini aja, ngambil gambar, kemudian ngambil judul, ngambil artisnya dan juga ngambil preview musiknya. Jadi data di sini itu nggak perlu kita ambil semua, cukup yang kita butuhkan saja. Nah, jadi kita tampilkan seperti ini. Selanjutnya pada playlist. Nah, pada playlist di sini untuk mengambil data pada playlist. Di sini menggunakan metode get ya, menggunakan metode get dengan URL-nya seperti ini. Ini URL juga sama dari dokumentasi Desert-nya. Ini /user dan /user ID. User ID ini itu user
teman-teman yang sudah login, ya sudah login, dan ini dimasukkan user ID-nya, pasti dapat user ID. Dimasukkan di sini user ID-nya, kemudian slash playlist. Kemudian tampil deh playlist kita. Ini playlist yang sudah saya buat. Ini seperti ini, ada title-nya, ini my playlist gitu. Nah, jadi ini menampilkan semua data pada playlist kita. Kemudian untuk menambah data pada playlist. Nah, di sini menggunakan metode post, ya. Menggunakan metode post dengan URL-nya seperti ini. user ID /playlist. Nah, token ini biasanya itu untuk autentikasi. Bahwasanya kita menggunakan API-nya dia gitu, API-nya si Desert gitu. Nah, token ini untuk autentikasi bahwa kita menggunakan API-nya gitu. Dan judulnya apa? Misalnya kita menambah judul new playlist atau playlist baru. Kemudian ketika sukses dapat respon kayak gini. Responnya dapat ID dia. Ya, respon dapat ID. Selanjutnya kita tampilkan datanya, maka muncul deh new playlist. Nah, ini playlist yang baru kita tampilkan. Baru kita tambahkan. Sama bentuknya JSON. Baru dari JSON ini nanti diolah lagi. Selanjutnya untuk update. Pada update ini menggunakan metode post. Nah, nggak semua pada saat update itu kadang ada yang menggunakan metode put, ada yang menggunakan metode post, nggak semuanya menggunakan metode post. Nah, di sini itu menggunakan metode post, tapi URL-nya berbeda dengan ini. Beda URL-nya. URL-nya berbeda, tapi di sini masuk ke dalam sebuah playlist-nya ya. Dalam sebuah playlist, ambil playlist ID-nya, ya, diambil playlist ID-nya, kemudian masukkan token, dan juga nama judul yang mau kita update. Misalnya kita kan tadi kan update playlist ya. Playlist ID-nya berapa di sini? 913199 ini. Kemudian kita masukkan di sini. Kita update deh. Masukkan tokennya dan judulnya apa? Misalnya judul yang baru ini adalah update playlist gitu. Nah, kita dapat respon dari server. Dapat responnya apa? True di situ. Kita tampilkan. Nah, lihat ID-nya sama kan? ID-nya nggak berubah dan title-nya berubah jadi update playlist. Selanjutnya untuk metode delete. Untuk delete ini untuk menghapus ya. Menghapus sebuah playlist di sini. Di sini kita ambil playlist ID-nya, ya, diambil playlist ID-nya, kemudian dan juga tokennya. Nah, ketika sukses, statusnya akan true. Kemudian ini kita tampilkan datanya sudah tidak ada. Tadi kan datanya ini ya, yang kita hapus ini, update playlist ini. Dengan ID sekian kita masukkan, kemudian data yang namanya playlist sudah tidak ada. Kemudian untuk menambah lagu, menambah musik di playlist kita. Nah, untuk mengambil data pada playlist kita. Jadi sama menggunakan metode get di sini. Di sini playlist ID-nya dimasukkan, kan kita kan mengambil data pada playlist ya. Jadi harus masukkan playlist ID di situ. Untuk mengetahui playlist mana yang mau kita ambil datanya. Nah, kemudian kita get datanya, maka tampil JSON seperti ini. Maka tampil JSON-nya seperti ini. Jadi ini data yang sudah saya inputkan di playlist saya. Jadi datanya seperti ini. Sama masih JSON bentuknya, belum diolah lagi soalnya. Kemudian untuk menambah data pada musik ya, pada track di dalam playlist itu menggunakan metode post, sama halnya dengan pada saat kita menambah playlist ya, menggunakan metode post. Di sini URL-nya masukkan playlist ID. Nah, playlist ID ini untuk mengetahui kita mau menambah musik track di playlist ID mana, di playlist yang mana gitu. Jadi masukkan playlist ID-nya, kemudian /track, dan jangan lupa ini untuk tokennya. Nah, kemudian ID lagunya yang kita mau masukkan. Misalnya kita masukkan ID lagu ini ID-nya berapa? Nah, kemudian tampil deh statusnya true, kemudian data lagunya sudah ada. Judul lagunya Afterglow, nama artisnya Taylor Swift ini. Selanjutnya pada metode delete pada track ya, pada track di dalam playlist. Nah, di sini kita ambil /playlist, masuk ke playlistnya, playlist ID, kemudian /track. Nah, tokennya jangan lupa ini token dimasukkan, dan jangan lupa ini ada track ID-nya, ID lagunya. Jadi ini ada lagu berapa ini? Ini kita masukkan di sini track ID-nya, statusnya true, maka datanya hilang di sini.
yang judulnya Afterglow tadi sudah nggak ada. Selanjutnya, kesimpulannya, API adalah suatu interface yang berfungsi untuk menghubungkan platform satu dengan platform yang lainnya. Terdapat 3 jenis API sesuai hak aksesnya, yaitu private, public, dan juga ada partner. Beberapa manfaat yang dimiliki pada saat menggunakan API adalah mengurangi beban kerja server, menciptakan aplikasi yang terintegrasi, dan juga dapat mengembangkan aplikasi secara efektif. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Firdaus Alamhudi. Untuk narasumber selanjutnya ada Mas Bagus Eko Prasetyo. Untuk Mas Bagus, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Eko Prasetyo, alumni jurusan Teknik Informatika. Sebelum saya ke materi, di sini saya akan preview dulu yang nantinya akan kita buat. Jadi nanti kita akan membuat sebuah sampel musik untuk memanfaatkan API dari Deezer. Oke, seperti yang disinggung pada Mas Firdaus tadi, pada halaman home ini terdapat pencarian lagu, jadi kita bisa cari lagu sesuai dengan keinginan kita. Semisal nih, nanti juga bisa di preview lagu juga, bisa. Dan di menu playlist itu juga nantinya bisa kita tambahkan playlist kesukaan kita. Misal di sini, ya gitu. Dan di sini bisa juga ditambah lagu ke dalam playlistnya. Kalau playlist tanpa lagu kan namanya juga bukan playlist. Untuk menambahkan lagu itu kita tinggal copy link yang ada di home ini. Jadi semisal di sini saya ingin menambahkan lagunya track, misal kita copy link saja, lalu tambah. Nanti lagunya akan muncul di menu track. Dan ini semua udah terintegrasi dengan Deezer. Jadi misal kalau kalian klik playlistnya, nanti akan muncul ke halaman Deezer atau halaman aplikasi musiknya. Dan playlist yang sudah dibuat juga masuk ke dalam ini, aplikasi daftar putar. Jadi otomatis di sini. Jadi semisal di sini kita ubah yang playlist tadi, di Deezer-nya juga berubah. Oke, langsung saja lanjut ke materinya. Di sini untuk awalnya kalian mengikuti dengan cara download template pada link ini bit.ly/template minplex. Kita coba buka dulu. Ini nanti ada 2 pilihan. Kalau di laptop kalian belum terinstall Composer, gunakan yang sampel musik with Gazelle ini. Untuk memanfaatkan API, saya pakai library dari Gazelle. Kalau sudah terinstall Composer, bisa download yang sini, yang sampel musik ini. Coba download dulu.
Untuk yang tadi saya hapus dulu projectnya yang sampel musik saya. Jika sudah download tadi, itu kopikan di project atau di web server kalian. Kalau pakai SAM, ada di SAM www, SAM maksudnya, sama TikTok. Berhubung di sini saya pakai Laragon, saya kopikan di Laragon www. Itu disesuaikan dengan web server yang kalian install di komputernya. Oke, lanjut ekstrak. Di sini belum terinstall Gazelle. Untuk menginstal Gazelle-nya bisa menggunakan perintah ini, composer require Gazelle http Gazelle. Buka di CMD-nya dulu. Arahkan ke root project tadi ya. Pas. Ini udah terinstall Gazelle-nya. Sekarang coba kita buka project-nya. Ini belum ada backend-nya, jadi nanti kita coba bersama-sama mulai dari membuat home, playlist, lalu membuat track. Jadi kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu kita create dulu app dari dasarnya. Di sini kalau belum login, silakan login terlebih dahulu. Bisa menggunakan Google. Saya contohkan dulu. Kalau sudah, balik lagi ke link yang ini, My Apps. New application. Untuk name-nya ini terserah. Saya menamainya sampel musik. Ada domain, usahakan pakai ini, sampel musik redirect.php. Ini karena itu untuk membuat custom login sendiri. Jadi untuk mendapatkan token nanti kita membuat custom loginnya sendiri. Untuk domainnya ini, lalu redirect-nya samakan saja, linknya juga samakan, deskripsinya bahasa Inggris, terserah. Lalu setuju aja, agree, dan create. Nanti kalau sudah create, nanti akan muncul dashboardnya seperti ini untuk menginformasikan application ID, key, dan application domainnya. Application ID, secret key sama ini itu digunakan untuk mendapatkan token. Itu sesuai dengan dokumentasinya di sini. Pada bagian OAuth, parameter yang dibutuhkan untuk login pertama kali itu membutuhkan app ID. Lalu selanjutnya pada ini membutuhkan app ID sama script. Kode ini dapatkan generate dari login. Oke, langsung saja. Kalau sudah, next.
Sekarang lanjut ke cara mendapatkan tokennya. Kalau sudah di-download tadi, kita buka aplikasinya atau folder yang tadi. Kalau menggunakan Visual Studio Code, tinggal ketikkan kode titik saja. Nanti akan membuka jendela Visual Studio Code-nya. Kalau kalian menggunakan Salum, itu nanti tinggal di share ke sini. Misal di sini maksud dekod saja. Sekarang ke halaman login.php. Login.php. Link ini untuk backend-nya saya sudah sediakan .ly wi main login, copy, lalu paste ini saja. Nanti akan ke redirect ke paste bin. Ini copy saja. Paste di bawah sini atau paling atas sendiri. Kalau sudah, lanjut dulu di bagian redirect.php, buka link yang ini, .ly main redirect. Dulu. Dulu di sini, paste di bawah sini. Sekarang kita coba untuk login dulu. Untuk app-id ini masukkan app-id yang sudah didapatkan dari dasarnya. App-id-nya ini saya kopas. Nanti akan ke redirect ke halaman ini, lanjutkan saja untuk permissionnya. Lalu ke redirect ke halaman redirect.php. Ini kopaskan script key-nya. Masuk. Nanti kalian akan mendapatkan token yang expirednya selama 2 jam. Jadi ini copy. Paste di token PHP yang sudah saya sediakan. Nah, itu untuk penjelasannya kok bisa mendapatkan tokennya. Sekarang saya coba untuk menjelaskan bagian login.php. Itu di sini menggunakan method get untuk mendapatkan app-id. Ini saya tangkap kalau ada inputan dari user. App-id ini saya tampung di variabel app-id. Pada header ini itu kan mengarah ke link ini. Link ini itu sesuai dengan documentation API dari dasarnya. Jadi misal di sini pada bagian documentation yang paling atas sendiri. Ini out.php, app-id, your app-id. Ini saya gunakan variabel agar bisa dinamis. Terus redirect URI-nya, HTTP localhost sampel musik redirect.php. Untuk permisinya, kalau kalian mau menggunakan delete sama update, itu harus menggunakan manage library sama delete library. Udah dijelaskan di dokumentasinya juga. Jadi pada action delete itu menggunakan permission delete library. Kalau update itu menggunakan library. Jadi pada link permission ini tambahkan manage library sama delete library. Jadi nanti kita akan mempraktekkan untuk update sama delete-nya juga. Oke, lanjut ke bagian redirect.php. Pada redirect.php ini juga sama. Yang membedakan di sini saya menampung app-id, kode, sama script. Ini menggunakan method post. Method post ini diambil dari sini, method post ini. Dengan variabel app-id, kode, sama script.
saya tampung ke variabel. Pada link ini itu juga disediakan pada dokumentasinya pada step kedua OAuth-nya. Di sini documentation kedua di sini. Samakan dulu. Ini connectdesert.com, OAuth, akses token, PPID, terus script, sama kode. Oke, ini masih belum menggunakan Gazelle, karena cuma get sama post saja. Untuk selanjutnya, kalau sudah dapat token, setelah disimpan di token.php, itu kita sudah bisa menggunakan karena ini tokennya sudah saya tampung di session. Kalau di PHP biar agar kalau pindah-pindah halaman bisa dapetin tokennya. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan token, kita lanjut ke implementasi endpoint search atau pencarian ini. Misal di sini kembali lagi dulu. Ini masih belum berfungsi, jadi ini nantinya akan memanfaatkan API ini. API ini untuk nge-get semua pencarian. Jadi istilahnya buat seperti ininya. Buat pencarian seperti kayak gini. Memunculkan list lagu sama penyanyi siapa. Oke, langsung saja ke step selanjutnya, yaitu untuk halaman home. Pada halaman home itu saya sudah juga menyajikan untuk backend-nya. Silakan kalian copy paste di sini. Kita buka index.php, paste di bawah sini. Lalu untuk yang for each-nya, kita pakai yang ini. Copy. Ganti list lagu. Ini semuanya satu blok dengan yang tadi. Harus kita copy, pastikan dulu. Sekarang coba jalankan untuk yang cari lagunya. Ini akan muncul semua rekomendasi lagu yang ada pada Deezer. Bisa juga next. Misal cari lagu lain. Ini juga bisa diputar juga. Oke, untuk penjelasannya, pada halaman ini kita sudah memanfaatkan Gazelle HTTP untuk transaksi API. Pada if yang pertama, saya tutup dulu ininya. Ini digunakan untuk nangkep $post cari. Jadi ketika kalian ketik cari di sini, ini nanti akan ditampung jika ada isinya. Oke, lanjut. Pada sininya, search track key digunakan untuk mencari sesuai endpoint yang ada pada documentation. Ini semisal dokumentasinya tadi. Ini. Sama, search track key. Sini trash karena saya ingin cari lagu saja. Selanjutnya, untuk total ini kenapa saya simpan ini digunakan untuk pagination dan untuk
saya cari ini juga saya simpan digunakan untuk session cari pada saat kalian mencari. Itu hasil kata kunci pencarian ini nggak hilang, jadi simpan di session. Kalau ingin tahu isinya, saya coba dulu Pardem. Nanti isinya akan array tadi. Jadi ini array yang objek ini kita olah menjadi tampilan dengan cara kita looping menggunakan for x, menggunakan hasil data. Ini kenapa kok hasil data? Itu dapatkan dari key ini, key data ini. Misal di sini saya masukkan ke key data, nanti akan muncul semua preview untuk data yang akan ditampilkan. Oke. Selanjutnya, untuk pagination-nya. Pagination-nya ini menggunakan link yang sini. Pada track ini, saya Pardem dulu tadi. Pada sininya itu untuk next sudah disediakan sama desainnya. Jadi untuk lanjut ke halaman selanjutnya atau menampilkan lagu selanjutnya itu bisa menggunakan kelipatan 25. Makanya di sini saya menggunakan variabel kalau dia previous dia min 25, kalau dia next dia plus 25. Oke. Selanjutnya pada penjelasan for x-nya. Cara mengambil data untuk menjadikan objek tadi menjadi tampilan tabel atau tampilan yang seperti ini dengan cara kita for x. For x ini istilahnya untuk ngelooping semua data. Saya aliaskan ke $row. Di sini row album cover small. Ini kok bisa mendapatkan albumnya? Itu karena di sini misal ini kalau ingin mendapatkan cover yang album ini itu masuk ke key album. Album itu ada di sini ada key album. Jalankan dulu. Ini sudah masuk ke key album. Lalu di sini kalian ingin menggunakan cover yang apa? Ada pilihannya small, medium, big sama XL. Sini saya menggunakan cover small. Tinggal maju lagi cover. Nah, tinggal masukkan ke image, tag image HTML-nya. Untuk pagination-nya itu ke link menggunakan $previous itu ngambil di sini di variabel ini, lalu untuk next-nya itu menggunakan $next yang ngambil di variabel yang ini $next. Oke, untuk unhome sekarang sudah jadi. Kita kembali itu. Jadi kita ke membuat playlist atau daftar playlist kalian. Jadi nanti di sini kita bisa menambahkan playlist sesuka kita. Oke, lanjut ke PPT dulu. Di menu playlist ini kita memanfaatkan beberapa endpoint yang ada pada Deezer API, yaitu get atau read playlist, create playlist, update playlist, sama delete playlist. Sekarang kita coba untuk get playlist, lalu ditampung atau ditampilkan di dalam bentuk tabel. Buka link ini.
Kita buka folder playlist, lalu index.php, paste di bawah sini. Index lagi di sini, paste, for-nya copy, paste di sini. Sekarang kita coba untuk refresh. Ini sudah mendapatkan playlist yang sudah ada pada Deezer saya. Misal di sini saya buka Deezer-nya. Ada menu daftar putar. Ini sama dengan yang tadi, ada coba ubah, playlist harian terupdate. Ini. Oke, untuk penjelasannya, pada index.php ini, kita menggunakan API dari Deezer. Pada linknya menggunakan user/playlist. Lalu di sini kita coba untuk Vardam-nya. Ini tampilan kalau dalam bentuk JSON atau bentuk objeknya. Nah, untuk mendapatkan playlist kita, tentunya kita harus melakukan get terhadap ID kita. Jadi untuk ini kita coba Vardam yang bagian usernya. Ini adalah user saya yang tadi login sesuai dengan akses token. Itu juga ada di documentation untuk mendapatkan user. Di sini ada linknya. User ini sama user ini untuk mendapatkan token. Lalu di sini hanya saya membutuhkan user ID saja. Jadi saya membutuhkan ID-nya saja untuk mendapatkan playlist saya. Oke. Saya cuma membutuhkan user ID. Kalau kita Vardam dulu. Ini mendapatkan ID saya. Selanjutnya untuk menu playlistnya itu sesuai dengan documentation dari Deezer untuk get playlistnya. Saya coba dulu di sini. Pada bagian playlist. Ini menggunakan user untuk mendapatkan playlist. Selanjutnya pada bagian for each ini, playlist data ini juga mengambil ke key data. Pada bagian ini kita coba Vardam dulu. Di Vardam playlist ini kita hapus dulu. Sama pada halnya untuk pencarian tadi ada key data. Nah, di sini ada data. Kita masuk ke key data untuk for each-nya.
Lanjut, kalau untuk melanjutkan ke track, itu kita butuh playlist edit sesuai dengan dijelaskan yang Mas Firdaus tadi. Jadi kita di sini ngirim edit playlistnya ke track. Lalu untuk ambil gambarnya, saya contohkan di sini dulu, program isinya. Objek. Oh, bentar. Misal kalian ingin mendapatkan titel, jadi tinggal $. Ini udah dapat titelnya. Kalau kalian pengen mendapatkan gambarnya, itu masuk lagi ke halaman albumnya. Taruh lagi. Kita cek nih, picture itu di mana. Ini ada picture, jadi langsung coba untuk $. Store. Ini udah dapat untuk image-nya. Lanjut, tinggal masukkan ke dalam teks image. Kita kembalikan dulu. Selanjutnya kita akan memfungsikan tambah playlistnya. Ini masih belum berfungsi karena belum ada backend-nya. Lanjut untuk create playlist, kalian bisa coba buka ini .lybwi create playlist, copy, browser. Kita pastekan di store.php, paste di bawah sini. Oke, lanjut. Sekarang coba untuk eksekusinya. Kita coba tambahkan playlist. Playlistnya berhasil tertambah. Lalu untuk penjelasannya, pada store ini juga membutuhkan user ID. Jadi untuk awalnya saya get dulu user ID-nya. Lalu di sini itu saya cek dulu apakah titelnya itu kosong atau tidak. Kalau dia titelnya kosong, langsung ke proses pada if-nya. Pada link ini itu sesuai dengan documentation juga untuk mendapatkan playlist, ada user, lalu user ID, lalu playlist dan akses token. Akses token ini menggunakan $session token yang diset dari sini, di token.php. Lalu saya narik di bagian sini, saya tampung di variabel token. Selanjutnya membutuhkan $title. $title ini didapatkan juga dari documentation-nya, bagian create, user playlist. Di sini untuk mendapatkan playlist itu hanya disediakan parameter title. Oke. Selanjutnya ini untuk ngecek apakah playlist itu ada isinya. Kalau ada, ini untuk ngirim ke index untuk men-check suksesnya, data playlist berhasil ditambahkan, dan redirect ke halaman index.php pada playlist.php. Oke. Selanjutnya, sekarang kita coba untuk memfungsikan update-nya. Update ini harusnya kalau kita klik update, itu bagian form ini harusnya udah ada judulnya atau titelnya. Kita coba dulu, kita buka link ini yang bagian edit playlist.
di sini. Copy, buka edit.php, paste di bawah sini. Refresh, belum muncul. Coba Partam dulu. Partam, playlist. Sudah dapat, berarti yang salah di formnya. Oh, ini masih kosong. Jadi saya ingin mendapatkan titelnya. List title. Ini ada. Kita copy saja. Lalu masukkan di bagian value-nya. Lalu kita juga butuh ID. Ini juga kita isi dulu. ID. Nah, ini sudah terisi playlist sesuai dengan ID-nya. Jadi semisal di sini saya pengen coba ubah. Ada titelnya juga udah keisi. Jadi langsung tinggal kita edit apa yang ingin kita ubah. Oke. Selanjutnya untuk submit-nya itu kita copy dulu sini bagian update playlist. Dulu sini. Ini kita copy. Tetap di update.php. Paste di bawah sini. Di update. Playlistnya udah ke-update untuk titelnya. Bisa coba update yang lain. Bisa. Untuk penjelasannya, kita membutuhkan metode post pada link ini. Itu sama halnya kayak playlist. Mengapa lalu ini sudah dijelaskan sama Mas Firdaus tadi untuk link-linknya. Jadi kita tinggal memanfaatkan library dari Google untuk mendapatkan playlistnya. Lalu ini sama halnya tadi kalau waktu create. Ini hanya untuk menampilkan message kalau dia sudah berhasil diubah, kirim ke header location index.php. Oke. Selanjutnya delete. Kita coba fungsikan delete ini ke ppt. Kita copy dulu linknya. Paste. Ini buka yang bagian delete destroy.php. Ini kita coba jalankan. Sekarang kita coba hapus playlist yang tadi baru kita buat. Playlistnya berhasil terhapus.
Untuk penjelasannya, pada destroy kita membutuhkan metode delete. Jadi kalau kita pakai Google itu enak untuk mengganti metodenya. Delete, lalu semisal post, kalau mau metode get juga langsung ditulis get gitu. Kalau pakai library dari Google. Untuk delete tadi juga dijelaskan untuk linknya, pakai link ini. Playlist slash id-nya, id playlist apa yang ingin di delete. Lalu kita juga membutuhkan akses token Anda atau yang berhasil kita dapatkan tadi yang disimpan di token.php. Ini saya cek apakah delete itu berhasil atau tidak. Lalu jika dia playlistnya sama dengan true, dia akan ngirim message data playlist berhasil dihapus dan redirect ke location index.php. Pada menu playlist ini, kita sudah memanfaatkan CRUD atau Create Read Update Delete. Selanjutnya, kita akan menambahkan track pada menu playlist. Jadi, semisal di sini saya tambahkan playlist baru dulu. Lalu kita buka. Ini tracknya masih belum berfungsi. Sekarang kita coba untuk memfungsikan tracknya. Oke. Kita coba buka PPT-nya. Lanjut. Pada track ini, dasar hanya menyediakan get atau read track, lalu create track, dan delete track. Jadi dasar ini tidak menyediakan untuk update-nya. Lanjut, kita coba untuk get track dulu. Copy link ini. Oke, paste dulu. Kita buka bagian track index PHP, paste di bawah sini. Lalu lanjut untuk for each-nya, kita buka index track 2. Paste dulu. Kita copy. Paste di bagian sini, TR-nya sampai selesai. Rapikan dulu. Sekarang coba refresh track-nya. Ini no data available karena pada playlist yang tadi yang baru saja kita buat itu belum ada track atau lagunya. Coba kita buka playlist yang lain. Nah, ini ada lagunya. Juga bisa di preview. Oke, kita kembali. Kita coba yang playlist tadi. Untuk penjelasannya, pada track ini kita menggunakan metode get. Kalau ingin menampilkan data, biasanya itu metodenya metode get untuk mengambil data. Kalau biasanya untuk create tadi atau update biasanya menggunakan metode post atau put. Kalau destroy menggunakan metode delete. Coba Vardam dulu, kita lihat isinya. Ini kosong karena data tracknya belum ada. Sekarang kita coba playlist yang lain. Ini ada isinya karena di dalam playlist itu sudah ada beberapa lagu. Sama halnya playlist. Jadi di sini pada tabelnya itu kalian bisa menentukan apa aja yang ingin kalian ambil. Di sini saya Vardam dulu. Di sini saya hanya memerlukan title, picture sama
audio previewnya. Preview ini pun sudah disediakan sama dasarnya. Kita tinggal ngambil aja. Ini udah ada, tinggal get lalu kita masukkan ke dalam tag audio HTML. Selanjutnya, misal di sini kita ingin mengambil, jadi langsung aja tinggal ketika tadi $, mendapatkan titel, tinggal tampilkan saja. Kembalikan dulu. Sekarang kita coba untuk memfungsikan tambahnya. Jadi ingin menambahkan sebuah atau beberapa track sekaligus juga bisa. Kita coba lanjut ke PPT, bagian create. Kita copy dulu. Store. Paste di bawah sini. Sekarang kita coba tambahkan lagu ke dalam track. Yang playlist yang ini saja. Tambah. Untuk mendapatkan link track ini, kalian juga bisa copy pada halaman home yang baru saja kita buat tadi. Lagunya. Ini ada beberapa lagu, kita coba copy satu dulu. Copy link. Paste di sini. Lagunya berhasil tertambahkan. Coba beberapa lagu. Link. Misalnya menggunakan koma ya. Lagu semua yang tadi udah tertambahkan ke dalam daftar putar. Sekarang kita coba cek apakah ini udah benar-benar terintegrasi dengan dasarnya. Sekarang kita coba buka dasarnya. Kita coba. Playlistnya, lagunya sama. Nah, kita coba preview apakah bisa. Bisa juga.